Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Om Asyu. Kali ini dalam video saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk membuat sertifikat atau piagam penghargaan dengan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Baik, langsung saja. Sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan beberapa hal yang akan saya gunakan untuk untuk materi saya. Di sini ada gambar seperti background. Nah, yang seperti ini juga beberapa logo yang sudah saya siapkan, saya download dari Google. Jadi, teman-teman juga bisa mendownload materi-materinya dari Google dan kemudian dikembangkan menjadi sebuah piagam atau sertifikat yang akan teman-teman buat. Baik, langsung saja kita akan buat. Kita klik file, kemudian kita klik new. Nah, di sini teman-teman untuk penamaannya silahkan saya disesuaikan, boleh apa saja. Nah, kita untuk satuannya gunakan cm, karena pada biasanya atau umumnya piagam atau sertifikat penghargaan dengan ukuran kertas A4, maka kita akan sesuaikan. Kertas A4 itu memiliki panjang 29,7 dan untuk lebarnya itu 21. Oke. Backgroundnya warna putih, kita biarkan, kita klik OK. Nah, jadi seperti ini. Berikutnya yang akan saya lakukan adalah kita akan memasukkan backgroundnya terlebih dahulu. Kita klik file, klik open. Jadi sebelumnya saya sudah mendownload sebuah gambar dari Google untuk backgroundnya. Saya menyimpannya di ini dia. Oke, kita buka. Saya akan menggunakan background. Nah, ini dia. Oke. Seperti ini. Kemudian kita klik move tool. Kita klik, tahan, dan pindahkan ke lembar kerja kita. Jadi ini gambar yang barusan kita buka. Klik, tahan, geser, dan lepas di sini. Nah, kalau dilihat-lihat kan gambarnya lebih besar daripada lembar kerjanya, maka kita akan sesuaikan ukurannya. Teman-teman, tekan Ctrl plus T secara bersamaan. Tekan Ctrl plus T secara bersamaan, maka akan ada garis-garisnya. Oke, kita geser terlebih dahulu. Kita akan ambil pojokannya. Besar banget nampaknya. Nah, ini dia. Kita taruh pointer kita di ujung pojokan dari objek yang sudah kita masukkan. Dan jangan lupa, tekan dan tahan tombol shift pada keyboard. Tekan dan tahan, kemudian geser ke arah bawah. Oke, kita lakukan sekali lagi. Kenapa kita harus menekan tombol shift? Karena kalau tidak kita tekan tombol shift yang ada di keyboard, pada saat kita melakukan pengecilan sebuah objek, maka objeknya itu ukurannya akan berubah secara tidak beraturan. Tapi kalau kita dengan menekan tombol shift, maka pergerakan dari objeknya itu akan bergerak secara bersamaan. Oke, sebentar lagi. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita akan supaya pas dengan backgroundnya, kita akan perlebar. Nah, seperti ini. Ups, terlewat. Nah, kalau sudah, kita klik move tool dan klik apply. Berikutnya adalah tentu saja kita akan memasukkan beberapa objek yang lainnya. Saya akan memasukkan logo. Oh ya, yang tadi karena sudah tidak dipakai, untuk objek yang ini kita delete saja. Kita kembali ke lembar kerja utama. Klik open. Saya akan mengambil sebuah logo sekolahannya, ini dia. Nah, di sini saya akan menghilangkan warna putih yang ada di backgroundnya ini. Teman-teman pada bagian erase tool, klik kanan, pilih magic erase.
kemudian klik pada kalau ada backgroundnya ya. Nah, maka bagian tepinya akan menghilang. Oke, kalau sudah kita lakukan sekali lagi, kita klik move tool-nya, klik tahan, dan pindahkan ke lembar kerja. Seperti ini. Untuk menyesuaikan ukuran, lakukan seperti tadi, klik Ctrl plus T secara bersamaan. Nah, maka akan ada free transform-nya akan muncul. Kemudian tahan shift dan gerakan, maka objek akan bergerak secara bersamaan. Kita atur posisi. Kalau sudah dirasa pas, klik move tool dan apply. Berikutnya objek yang akan saya masukkan, logo kita hapus. Klik file, klik open. Saya akan menggunakan simbol, nampaknya ini saja nih. Oke, kita akan mengambil sebagian saja, secukupnya saja ya. Kita klik group, ambil bagian yang teman-teman butuhkan. Tentu saja dalam aplikasinya teman-teman silahkan gunakan gambar apapun dan desain sebagus mungkin, sehingga nanti pada pembuatannya tentu saja bisa lebih baik dari yang saya buat sekarang. Oke, karena dia sudah tidak ada backgroundnya nih. Oke, saya akan coba hapus backgroundnya, mungkin ada. Oke, kita hapus. Nah, tidak ada backgroundnya. Kita klik tahan, geser, dan letakkan. Ups, nampaknya tidak bisa ya. Nampaknya tidak bisa, ini tidak bisa dipindahkan. Saya coba hapus terlebih dahulu. Saya akan menggunakan teknik yang berbeda untuk memindahkan gambarnya, image-nya. Tadi, ini dia. Saya akan coba klik tahan. Ini objeknya, klik tahan dan pindahkan ke lembar kerja. Nah, jadi baru dia bisa masuk. Jadi memang Photoshop punya beberapa teknik untuk memasukkan sebuah objek, bisa dengan klik file kemudian klik open, atau dengan klik and drag dan digeser ke lembar halaman. Kita klik let's. Nah, ini kan ada background-backgroundnya nih. Kita hapus seperti tadi. Pilih erase tool. Kemudian klik kanan dan klik pada magic erase tool. Kita klik. Oke, jadi sekarang sudah tidak ada bagian backgroundnya. Kita akan perkecil posisinya. Oke, kita pindahkan sesuai dengan kebutuhan. Atur posisinya. Klik apply. Oke. Berikutnya adalah saya akan memasukkan logo yang lain. Klik file, klik open. Saya tadi sudah mendownload SMK. Nah, ini dia. SMK. Nah, dia punya background nih. Kita hapus lagi backgroundnya. Oke, kita klik. Klik move tool. Masukkan. Terlalu besar. Kita klik Ctrl plus T. Nah, sekarang kita cocokkan posisinya. Oke. Kemudian apply. Nah, di sini kita hanya tinggal memasukkan beberapa teks dan beberapa logo atribut untuk penambahannya. Oke, kita akan mulai dari teks yang paling atas. Kita klik text tool. Kemudian klik di sini. Kita masukkan piagam penghargaan. Oke, kita klik move tool, pindahkan ke tengah.
Nah, kalau teman-teman pengen merubah warna atau ukurannya, nah di sini kan di bagian sebelah kanan ada properties menu layer. Teman-teman perhatikan pada simbol T yang ini. Kalau memang simbol ini tidak muncul, teman-teman bisa klik pada bagian Windows dan klik layer. Beri tanda checklist pada layer, maka properties ini akan muncul. Nah, untuk pengeditan teksnya, teman-teman silahkan double klik pada T-nya ini. Di sini pertama teman-teman bisa rubah warnanya. Saya akan merubahnya menjadi warna biru gelap. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan merubah ukurannya. Kurang sedikit besar. Kita coba. Oke. Kemudian kita rubah tipe teksnya. Saya akan gunakan brush script. Nah, seperti ini. Kemudian dibuat bold. Oh, ternyata tidak bisa bold ya, nampaknya. Strong, oke. Nah, kita taruh di paling atas. Baik, kita akan buat lagi. Kita akan klik teks, kita ketik di sini. Diberikan kepada. Oke. Kita double klik pada teks yang baru kita buat ini, pada T-nya. Kita rubah tipe teksnya. Saya akan merubahnya menjadi kalibri saja supaya terlihat. Dan ukuran teksnya kita perkecil. Kali ini saya menggunakan perubahan teks secara manual, jadi tidak mengklik drop down-nya atau list-nya. Kita hapus, kemudian masukkan 20. Oke. Saya akan merubah regularnya menjadi bold supaya tebal teksnya. Oke. Nah, seperti ini. Berikutnya kita berikan teks lagi. Untuk namanya, misalkan kita berikan kepada Jojon. Jones, oke. Kita, kalau teman-teman pengen memblok semua teksnya ya, kita blok, atau bisa menekan tombol Ctrl+A secara bersamaan. Kemudian kita rubah ukuran teksnya. Oke. Nah, seperti ini. Atau silahkan diatur ukuran dan tipe teksnya kalau teman-teman mau. Nah, ketika kita pengen membuat teks lagi, namun dengan ukuran yang sama, teman-teman tidak perlu lagi mengklik yang T ini. Teman-teman bisa menggunakan teks yang ini. Jadi tinggal dirubah saja. Caranya adalah kita duplikat. Klik kanan, pilih duplicate layer. Kemudian klik OK. Sekarang kita bisa memindahkan teksnya. Nah, ke bawah. Kemudian tinggal ganti saja teksnya. Kita double klik. Sebagai misalkan. Sebagai seperti ini. Nah, sebagai siswa terbaik kita contohkan. Oke. Siswa terbaik. Kemudian masukkan nama sekolahnya. Saya akan menggunakan teks ini. Piagam penghargaan. Jadi kita lakukan hal yang sama. Klik kanan. Ups, taruh di sininya ya. Klik kanan, duplicate. Oke, kita pindahkan. Kita double klik.
SMK HS Agung seperti ini. Nah, untuk teks yang ini akan saya rubah warnanya. Saya akan merubah warnanya menjadi orange. Oke. Nah, kalau dilihat tulisan teks yang sudah saya buat ini terlihat samar, hampir sama dengan backgroundnya ya. Jadi untuk mengatasi teks-teks yang seperti ini, teman-teman bisa diedit dengan menggunakan Outglow. Oke, pertama kita arahkan teks mana nih yang ingin kita beri Outglow. Saya akan memberi Outglow pada teks SMKHS Agung ini. Kemudian kita klik layer, pilih layer style, dan pilih outer glow. Nah, di sini teman-teman bisa pertama kita rubah screen-nya menjadi normal di pilihan paling atas normal. Opacity-nya kita buat 100%. Nah, ini color-nya. Color-nya kita rubah menjadi warna putih. Tentu saja untuk color yang ini teman-teman silahkan sesuaikan apakah warna putih atau warna hitam ataupun yang lainnya supaya dia teks ini pada bagian tepinya tidak sesuai dengan warna background sehingga bisa terlihat jelas. Pada bagian range-nya kita buat menjadi 1. Nah, secara keseluruhan sudah terlihat ya bagian tepinya warna putih. Nah, untuk size-nya bisa dilebarkan atau diperkecil seperti ini. Oke, kalau sudah tinggal oke. Nah, kalau dilihat sekarang teks SMKHS Agungnya sudah berbeda. Kayaknya untuk namanya kita rubah tipe teksnya. Double klik. Saya akan merubah tipe teksnya. Kayaknya pantasnya Algerian biasanya. Kita geser ke atas. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian teks yang bawah ya. Biasanya itu teks ini kan sebagai penghargaan siswa terbaik SMKHS Agung, biasanya ini moto-moto ataupun tahun ajaran yang seperti itu. Kita akan gunakan sebagai, nah ini dia, kita duplikat lagi, klik kanan, duplikat, oke. Kita double klik di sini, handle, motonya ya, smart, agamis, dan unggul. Nah, kalau sudah mungkin bisa ditulis tahun ajaran 2021. Oke, sudah seperti ini saja. Oke. Kemudian kita akan biasanya duplikat lagi. Oke, kita geser ke bawah. Nama kota biasanya. Kemudian koma, tanggalnya 30 Februari. Oke. Taruh di sini dan satu lagi biasanya nama kepala sekolahnya ya. Kita klik kanan, duplikat. Oke. Geser ke bawah. Nama kepala sekolahnya. Biasanya dokter Haji misal Kom. Oke. Kita rubah ukurannya. Kita buat jadi 30.
Nah, seperti ini. Kalau sudah, mungkin tinggal dimasukkan beberapa atribut yang dibutuhkan ya, kayak sponsornya atau yang lainnya. Akan saya coba tambahkan. Saya akan mengklik pada layer paling atas ini karena saya ingin objek yang akan saya tambahkan nanti dia posisinya ada di atas tulisan Jonas ini. Oke, yang ini sudah tidak kita butuhkan, kita hapus. Kita klik file, open. Saya akan mencari logo sponsor misalkan. Sponsornya apa ya? Oke, ini deh. Kita gunakan YouTube sponsornya. Kita klik objek. Pindahkan. Terlalu besar. Kita Ctrl+T. Kemudian atur posisinya. Oke. Oke, kita ambil satu lagi. Sama Facebook aja mungkin ya. Oke, kita hapus. Nampaknya seperti tadi nih, tidak bisa diklik open. Kalau gitu kita gunakan teknik seperti tadi. Oke, kita gunakan logo ini, klik tahan, geser, dan lepas. Kita klik apply, pledge, karena ada warna putihnya, boleh dihapus, boleh tidak. Pledge. Kalau teman-teman pengen hapus, kita gunakan magic erase lagi. Hapus di bagian ininya ya, bagian putihnya nih. Nah, oke, nampaknya cukup. Kita atur. Ya, cukup. Silahkan teman-teman. Tentu saja saya harapkan teman-teman bisa mengkreasikan jadi lebih bagus lagi, supaya piagamnya nanti bisa dibuat dengan lebih kreatif dan tentu saja lebih baik dari yang saya buat. Silahkan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan boleh komen, atau juga jika ada request sesuatu, misalkan membuat sertifikat apa, silahkan tulis saja di komen, nanti insya Allah kalau ada waktu akan saya buat. Baik, itu saja video dari saya tentang bagaimana cara membuat sebuah piagam. Oh ya, tentu saja sebelumnya kita save terlebih dahulu ya. Kita save as, kita beri nama piagam siswa. Oke, kita save sebagai PDF, sebagai PSD maksud saya. Kita klik save. Oke, dan sekali lagi teman-teman, save sebagai image. Klik save as, formatnya kita rubah, klik PNG, kemudian klik save. Oke, jadi sehingga nanti kalau dibuka, kita bisa membukanya sebagai image juga. Nah, ini dia. Baik, itu dia bagaimana cara membuat sebuah piagam dengan menggunakan Photoshop. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum.